Oke, udah muncul Irdina. Udah muncul. Oke, kita coba nomor. Ini tuh buat utul kan ya, Irdina ya? Ya, oke. Oke, udah muncul kan Irdina? Udah Oh, muncul? udah muncul. Oke, coba dibaca dulu deh. Sebuah benda bergerak dengan garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu. Kecepatan ya, sumbu X-nya. Berapa kerja yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami gerak sebagaimana diperlihatkan dalam grafik itu. T dari 0 sampai 7. Work. Work itu rumusnya apa sih? Tahu nggak? F kali S. Rumus aslinya work itu adalah integral. Integral dari F dikali S, ds. Atau dx sama aja ya, karena dia ke sumbu X kan. Dia anggaplah ke sumbu S, ds. Oke, nah atau sama aja F dikali S dikali cos theta. Kalau dia apa? Theta itu sudut antara F sama S-nya. Sudut antara F dan S. Ada lagi nggak rumus selain ini? Tahu nggak? Ada yang namanya hubungan antara work dengan apa? Work dengan energi. Apa hubungannya? Work total, total work itu sama dengan delta EK. Pernah tahu, Irdina? Banget. Ya udah, karena kita punyanya grafik kecepatan, berarti kita tinggal masukin aja EK pada Ke detik akhir. ke-7 Oh, dikurangin 7. EK Ke detik 0. ke-0 kan? Berapa tuh? Nol. Paham? Paham. Karena EK-nya kan di 7 dia kecepatannya 0 kan? Karena Iya. kecepatannya 0 berarti EK-nya juga 0. Di 0 juga EK-nya 0. Ya kan? Paham? Kayak gitu. Lanjut ya, nomor 2. 2 tentang apa ini? Oke, kita baca dulu deh. Ini mau ngambil apa di utul, Irdina? Aku teknik industri. Apa? Industri. Sama? Sama fisika. Enggak. Emang cuma satu kalau utul ya? Bukannya utul pilihan 3. Fisika, industri, bukannya 3 ya? Dua, tiga sih? Pilihan pertama industri, keduanya fisika. Teknik Oke. industri, Cuma terus 2 ya? yang Pilihan. iya, cuma Fisika dua. FMIPA. Oke. Panjang gelombang cahaya tampak memiliki kisaran. Nah, ini panjang gelombang lambdanya ya. Lambdanya itu antara 380 sampai 700 nanometer. Detektor cahaya menggunakan prinsip efek fotolistrik. Oke. Agar dapat mendeteksi spektrum cahaya tampak harus menggunakan metal dengan fungsi kerja maksimal berapa? Katrina tahu nggak konsep dari fotolistrik? Tahu? Lupa. Fotolistrik itu, ini percobaannya Einstein. Jadi kan gini, foto itu cahaya, listrik itu listrik. Berarti foto itu adalah mengubah cahaya menjadi listrik. Konsepnya apa? Jadi, misalkan dia punya dua, ini logam ya, ini logam. Logam, Yang epsilon ini di, nol. Enggak sih? apa itu epsilon nol? Sabar-sabar. Ini ada eh apa galvanometer buat deteksi arus. Nah, ini kan jelas nggak ada arus kan? Ya nggak? Betul. Iya. Nah, arus itu apa sih arus? Arus itu adalah laju aliran muatan listrik. Dalam hal ini elektron. Nah, di logam, bentar, bentar dulu ya. Mana nih? Salah.
Oke, betul sama satu lagi adalah. Nah, jadi Katrina tahu nggak di logam itu sebenarnya ada banyak elektron kan? Ya nggak? Betul. Iya. Tapi elektron di logam itu terikat sama ikatan logam, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Jadi elektron yang di logam itu sebenarnya dia ada banyak elektron, tapi dia keikat elektronnya, nggak bisa bebas bergerak, kayak gitu, paham? Nah, Paham. idenya Einstein adalah kalau elektron ini bisa bergerak, maka muncul arus dong, ya nggak sih? Nah, dengan cara apa? Dengan cara dikasih cahaya. Jadi disinari oleh cahaya. Hmm. Cahaya itu kan foton kan, ya nggak sih? Iya. Nah, dengan kata lain apa? Energi yang kita kasih adalah energi foton. Energi fotonnya itu dipakai buat apa? Buat melepaskan elektron dari ikatan logam yang disebut sebagai fungsi kerja, work function. Paham? Nah, Paham. kalau ada sisa, maka dipakai buat bergerak. Eka maksimum. Paham? Jadi ini konsepnya. Energi yang kita kasih energi foton sama dengan fungsi kerja ditambah Eka maksimum. Irdina tahu nggak energi foton itu rumusnya apa? Apa? H C per lambda. Betul. Lambda. Betul. Oke. H-nya itu berapa sih? Konstanta Planck. Berapa Aduh, konstanta Planck? nggak Gue hafal lupa. lagi. Sama sih juga. Kita cek dulu ya. 6 koma. Nggak tahu. Nah, saya dulu. Sabar. Kita cari konstanta Planck. Konst ah, Nah, biasanya kalau konstanta. diutul di Ada dong. Di atasnya ada dikasih harusnya. catatan nggak sih harusnya? Iya, di atasnya ada harusnya. Mm. Di apa? Di bagian atasnya harusnya ada. Di sini dia nggak ngasih nih sih. Makanya kita 6,62. Iya, Jadi 6 koma. harusnya dikasih tahu 6,62 kali 10 pangkat min 34. Oke. Kalau C tahu C, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, lihat. Karena energi foton itu berbanding terbalik sama lambda, betul? Iya. Maka energi foton maksimum adalah lambda terkecil kan? Mm-mm. Ya udah, berarti kalau ya kita mau cari maksimum, masukin lambda terkecil 6,62 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 380 kali 10 pangkat nano itu min 9 Min kan? 6. Min 9. Nah, eh nano min 9 Min dong. Kalau 6 nggak 6 sih? min 6 mikro. Oh ya, mikro. Oke, Lupa. 6,62 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat angka jelek banget ya 8 380 kali 10 pangkat min 26. 9. Oke. Pintar. Nah, dulu ya. Bener kan min 34 terus 3 kali 10 pangkat 8. Oh, 380 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 9. Dapatnya adalah 5,226 10 pangkat min 19 Joule. Tapi jawabannya EV. Gimana cara ngubah Joule ke EV? Tahu nggak? Enggak. Dibagi aja. Jadi dari satu EV itu, EV itu E-nya kecil ya. EV itu elektron volt. Tinggal Joule dibagi satu elektron. 1,6 10 pangkat min 19. Coba dibagi. Berarti 5,226 dibagi 1,9 kan? 1,6 ya. Oke, dapatnya adalah 3,266 eV. Paham? Paham. Nah, berarti energi foton paling maksimumnya adalah 3,266 eV. Nah, ini fungsi kerja. Ini Eka Max kan? Nah, Iya. berarti kita tahu dong, supaya fungsi kerjanya itu maksimum saat Eka Max-nya 0 kan? Ya nggak? Mm-mm. Betul. Berarti dapatnya apa? 3,266 eV. Paham? Lalu tadi kenapa yang Ecomax kalau 0? Coba lihat ya. Coba lihat nih. Fungsi kerja berarti rumusnya apa? Work function
Di sini berarti di, 3,266 dikurangin Eka max kan? Bener nggak? iya, dikurangi Eka Max. Berarti supaya nilai ini maksimum, nilai Eka max harus paling kecil kan? Oh iya, iya, iya. Ah, Kan nggak mungkin Eka minimum kan? Nggak mungkin Eka minus kan? Bener nggak? iya mungkin. Oke, jadi Eka maxnya bikin 0, maka dapatlah 3,266. Paham? Paham. Oke, lanjut. Nomor 3 ya. Wih, utul susah juga ya. Materinya banyak ya. Oke, Mm-mm. ntar kita Nggak coba. expect juga. Iya, ini materinya terlalu luas. Biasanya soalnya kalau ITB yang SSU cuman mekanika sama gelombang sama sama suhu aja, jadi gampang. Kalau ini terlalu melebar ini, lebar banget. Oke, nah kita coba ya. Mana ini? Oke, nah, oke. Apa ini? Tinjau suatu partikel yang ditembakkan dengan kecepatan awal final untuk sudut theta terhadap partikel kedua dilemparkan dengan kecepatan yang sama sudut theta 2 theta. Hitunglah perbandingan Allah. Ini apa materinya? Materi apa ini? eh Materi apa yo? Ini mah gerak gerak, parabola biasa. gerak, iya gerak. Apa Gerak namanya? parabola. 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 Ya, kan gerak parabola tuh kayak gini ya. Ini ada partikel, dia ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Sudutnya itu selalu terhadap theta, terhadap horizontal kan. Ntar Mm-mm. dia bakal gerak tut, 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 ini kan, tut, 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 gitu ya. Mm-mm. Nah, terus ntar partikel kedua adalah tutnya 2 theta ya nanti aja. Berarti theta aksen itu adalah 2 theta. Kita mau bandingin antara maksimum. Oke, dari sini ke sini kan berarti namanya delta X max, bener nggak? Mm-mm. Oke, ini kan terjadi ketika ketinggian 0, juga ketinggiannya juga 0 kan? Betul? Betul. Berarti delta X max itu terjadi saat delta Y-nya sama dengan 0 di soal ini. Irdina tahu nggak delta Y itu apa di parabola rumusnya? Maksudnya V0 final sin sin theta theta kuadrat. dikali delta T nggak pakai kuadrat dikurangin Oh, nggak setengah kata. G Oh, delta ini T aku kuadrat kira di ya, sini. Max. Gini ya, gini kan? Nah, Mm-mm. masukin delta Y-nya kan 0 ya. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta delta T min setengah Setengah. G delta T kuadrat. Coret delta T-nya kan? Ini delta T Iya, max tadi ya. Maka delta T max-nya itu rumusnya adalah 2 V0 dua final sin sin theta theta per per G. G. Betul? Nah, Betul. tapi kan dia maunya delta X max kan? Ya nggak? Heeh. Berarti delta X rumusnya apa? Ingat nggak? Kalau di parabola, Eh, V0 final. cos theta delta T. Karena delta X-nya max, maka delta T juga max. Gitu kan? Heeh. Masukin deh. Ganti Final delta cos T max. Jadi kita punya 2 V0 dua final kuadrat kuadrat cos sin theta theta cos theta sin theta sin theta per G. per G. Udah. Kita bandingin sekarang. Delta Perbandingan. X max yang pertama, dibandingkan dengan delta X max yang kedua gitu ya. Heeh. Berarti 2 V0 kuadrat cos Cos theta theta sin sin theta theta per G G dibagi per 2 V0 kuadrat cos 2 theta, dua betul? theta sin dua theta Sin 2 theta dibagi per G. G. Coret yang Coret bisa dua kita final coret. kuadrat sama 2 V0 G-nya. coret. Nah, mantap. Berarti kita punya Cos theta cos sin theta theta. sin theta dibagi cos 2 theta sin 2 theta. Betul? Mm-mm. Lah ini jadinya ini Eh, trigonometri. Masih ingat nggak trigonometri? sin dua tetanya dua Nah, dua cos theta betul. sin theta. 2 sin theta cos theta Cos kan? theta. Nah, kita Cos punya dua tetanya ya, nggak empat. usah, nggak usah, nggak usah, biarin aja ini dia dalam bentuk Oh, itu cos nggak juga usah. boleh. Ya, kita lihat dulu kalau kalau ini ada nggak jawabannya? Dua Oh ya, ada satu sin per dua theta cos dua lah theta. iya. Coret, coret. Berarti berarti 1 per 2 dikali cos 2 theta.
Lah gitu. Kalau masih belum ada juga cos 2 theta diubah baru apa cos 2 theta inget nggak? Eh, Cos s- kuadrat theta min sin kuadrat Bensin theta ya nggak sih? pada Kalau tetap. nggak Oh salah ya, ya. kayak gue lupa lupa inget. Kayaknya iya, sebentar coba cek dulu ya. Kalau misalkan nggak ada cos 2 theta adalah kalau nggak salah sih itu Banyak gak sih cos matematikanya. 2 theta? Oh, enggak dong, satu doang. Iya benar-benar. Cos kuadrat theta Bensin dikurang. Ya ini kuadrat. defaultnya gitu. Kalau misalkan nggak ada, kebetulan udah ada kan? Ya udah nggak perlu diganti gitu. Paham? Paham. Oke, nomor 4. Ih, cakupannya luas banget ya materi fisikanya. Gile, harus sedikit belajar ekstra nih. Oke, baca dulu. Irdina. Pegas memiliki konstanta pegas K digantung pada sebuah papan pada arah vertikal. Sebuah bola, papan. Oh ya di atas, pokoknya di atas lah ya, digantung di atas. Bola bermasa M dikaitkan pada pegas yang direnggangkan dan dibiarkan jatuh. Hitunglah jarak jatuh bola tersebut sebelum bola mulai bergerak balik. Oke. Kebayang? Kebayang? Belum. Lah, belum kebayang. Gini loh maksudnya. Terus Gambarin dulu. ada Nih, papan kagak, arahnya nggak usah ini, vertikal. nggak usah. Nggak usah, ini maksudnya gini, pegas diginiin. Mm. Nah, ini kondisi awal. Oh iya iya iya. Oke. Oh, terus ada bola di situ. Lah iya gitu. Ada bola ditaruh di pegas. Pegasnya kan melar kan ya. Iya, melar. Nah, sampai akhirnya dia maksimum kan gini kan. Heeh. Sebelum dia berbalik arah kan. Iya, Nah, udah deh. Berarti ada gaya apa aja? Di sini ada gaya MG, betul? MG. Terus Di ada sini ada gaya F pegasnya. pegas. F Udah. pegas. Karena ini kan dia masih timbang kan? Mm. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti F pegas dikurangin MG sama dengan 0. Berarti gaya pegasnya sama dengan MG. G pegas rumusnya apa? Akar. Konstanta, akar. Konstanta dikali Kan delta, ada delta. delta Y. KX kan? Atau KY kan? Sama aja kan? Iya ya, KX. Nah, udah. Berarti delta Y kan cari kan? Iya, MG MG dibagi per K. K gitu. Mana ini? Ada ya? Beta. Oke? Paham kan? Paham, paham. Irdina? Oke. Paham. Jadi emang susahnya fisika itu ya harus dibayangin. Kalau Harus misalkan kita nggak, dibayangin ya, terus iya. digambar juga terus. Kalau nggak kebayang susah. Saya juga nggak hafal rumus-rumus jadi. Saya hafalnya kalau udah dibayangin baru bisa. Tapi kalau kalau belum dibayangin saya nggak hafal. Nah, coba nomor 5 baca dulu ya. Ini nggak ada gambarnya juga lagi. Hmm. Seorang seseorang dengan massa 64 terjun bebas dengan lengan dan kaki terlentang. Sedemikian rupa, ada hambatan udara. Oke. Kecepatan terminal tuh apa yo? Tahu nggak? Enggak, baru mau nanya. Kecepatan terminal tuh kecepatan ketika dia sudah paling optimum. Biasanya dia nggak bakal berubah konstan. Oh, iya, 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 Jadi iya. ketika kan kalau kita misalkan bergerak tuh kan kita kan akan kalau bisa akan nambah terus tuh atau berkurang terus kan. Nah, Heeh. suatu saat dia akan mencapai namanya kecepatan terminal. Itu kecepatan ketika dia dianggap udah nggak ada perubahan lagi. Iya, Nah, ini kecepatan terminalnya enam berat segini. badan. Jika gaya hambat udara sebanding dengan BV kuadrat, oke, B konstanta, hitunglah nilai konstanta B-nya. Oke, Gaya berarti, hambatan. wow, ini susah ini. Kan dia gini nih. Di sini ada Heeh. MG, ya nggak sih? Iya, MG, sini ada gaya hambat udara. F, FGC gitu ya. iya, Bener kan ya? FG. Oke. Nah, ini gimana hubungin kecepatan terminalnya? Oke, kita tahu sigma FY-nya sama dengan M dikali A. Gitu kan ya? Iya, Betul? MLA, iya. Berarti kita punya, karena dia geraknya ke bawah, MG-nya yang positif, FG sec-nya BV, betul? BV Iya. kuadrat. Sama dengan M Itu dikali gaya A. hambatan udara Wow. sebanding emang Mm-mm. rumusnya udah pasti BV kuadrat depan. Enggak. Enggak. Heeh, Sebanding oke. itu biasanya ada konstanta depannya. Oke, Sebanding. oke. Tapi kan B udah ada konstantanya, ya udah, Iya. nggak usah Oh, tambahin iya, lagi. iya, iya. Biasanya biasanya tuh maksudnya sebanding tuh maksudnya dengan V kuadrat. Nah, biasanya kalau Hmm, sebanding tuh ada konstantanya, udah ada konstanta kan, jadi nggak usah. Dikali oke. M dikali A. Wow, susah ini. A.
Oke. Susah ini A-nya G jujur. nggak sih? Nggak enak aja, bukan. A-nya itu adalah harusnya Devi per DT. Oh iya, aku nanti. Oh iya. Oke, ini susah ini. Ini Hah? persamaan diferensial. Bentar. Oke, berarti hmm, bentar. B. Oke, Devi per DT. Ini jadi persamaan diferensial ya namanya. Ditambah B per M V kuadrat dikurangin G. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Oke, jujur ini susah. Oh, dibagi M Ini, ya. nah, ya, bagi M semua. Namanya persamaan diferensial. Orde Mm-mm. pertama. Jujur ini kita harus pecahin. Karena ini V terminal tuh V maksimum. Jadi, Mm. kok sesusah ini ya? Ntar, kita harus, oke. Nah, kok ngaco dia kayak gitu doang. Oke. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya dia gini kalau realnya ya. Cuman ternyata kan kita tahu ya, kecepatan terminal itu adalah kecepatan maksimum ketika kecepatan maksimum saat si bendanya itu tidak mengalami percepatan. Jadi dia udah tidak akan dipercepat lagi saat bendanya tidak dipercepat lagi. Dengan Oke. kata lain, percepatannya sama dengan nol. Betul? Tuh. Nah, jadi kalau tadi kan ini saya bikin ketika kondisi awal kan. Ini kondisi awal Mm. nih. Susah nih masanya ini dapatnya PDO2. Ini namanya kondisi awal. Nah, karena kita susah, kita lihatnya waktu kondisi udah terminal aja. Sama, ketika terminal kan sama. Cuman bedanya Mm. karena dia udah tidak punya percepatan, sigma FV jadinya nol. Radionya nol. Karena Oh, dia sudah oke. tidak memiliki percepatan. Berarti kita punya apa? MG Oh, karena dikurangin dia gaya. Ya, geraknya konstan ya. udah konstan. Terminal tuh dia udah nggak bakal nambah Hmm. lagi lah, udah mentok gitu Ya, maksudnya. Jadi kita punya MG sama dengan BV kuadrat. Nah, berarti B-nya mm, itu adalah mg per v V kuadrat. kuadrat. V-nya masukin kecepatan terminal. M-nya 64, 40. G-nya 10, V terminalnya Itu berapa? sepuluhnya pakai Lah sembilan enggak, koma delapan. 9,81. Aduh, nyusahin ya. 9, sembilan iya koma makanya delapan nyusahin. satu V-nya masukin. 180, ubah dulu nih ke meter per second bisa Dibagi nggak? 3,6 kan. 180 kali 1000 dulu, ya Sama nggak sih? 2, 5, Dibagi 3600. 2015. Kalkulator. 180 kali 1000 Lima, dibagi tiga ribu lima enam puluh, ratus. lima puluh, lima lima puluh puluh meter per second. 50 meter per second per kuadrat ya. Masukin deh. 50 kuadrat. Dia Berapa masuk tuh? ke kalkulator ya. 64 kali 9,81 bagi 50 kuadrat. Dapatnya adalah 0,2511. Satuannya berarti adalah ya kilogram per meter berarti ya. Kilogram per meter. Ada nggak? 0,2 berarti delta ya. Gitu ya. Ya, Oke. Jadi ini tadi yang pertama saya pikir dari awal kita lihatnya. Nyata ternyata lebih kalau dari awal kompleks. kan dapatnya PDO1. Susah PDO1 tuh. Ini harus diturunin dulu cari persamaan V-nya. Wah, ribet nih. Nah, cuma lihat di keadaan terminalnya aja. Oke. Oke, nomor 6. Nah, 6 sedikit mudah nih. Lalu aku lupa dong, 6 sedikit mudah nih 6 nih. ditambah-tambahnya nggak sih? Apa? Nah lo gimana ini? Sabar, sabar. Ini kalau ini gampang dibayangin. Nomor 6 desibel-desibel ya. Iya, Tentang bunyi ya. Oh, ini mudah nih. Jadi, taraf intensitas bunyi itu rumusnya apa? TI itu sama rumusnya dong. adalah 10 logaritmik dari intensitas bunyi dibagi intensitas mula-mula. Gitu ya? Mm-mm. Berarti kondisi pertama ketika satu sumber ya. Satu sumber kan? Mm-mm. Oke. TI-nya berapa? 10. Betul? Iya, 10. Logaritmik I per I0. Gitu ya? Berarti boleh Ah, nggak saya bilang kalau gitu log 10 pangkat 10 sih. dari log per I0 itu adalah 1. Betul? Iya, Berarti
I 10 dibagi pangkat I0 berapa? 10 kan? 10, Betul. iya. Berarti intensitas satu bunyi berarti adalah 10 I0. Betul. Mm-mm. Nah, sekarang mau diganti di berapa? 10 bunyi ya. 10 sumber kan? Nah, Mm, kalau ada 10 bagus. sumber bunyi, berarti logikanya dia lebih lebih kencang kan? Mm-mm. Nah, intensitasnya menjadi 10 kali intensitas mula-mula gitu. Nah, udah masukin sekarang. Berarti TI aksen itu adalah 10 logaritmik dari I per I0. Paham? Paham. Masukin deh 10 logaritmik 10 dikali 10 I0 dibagi I0. Betul? Coret, coret. Betul? Berarti Mm-mm. 10 log 100. Berapa 10 log 100? Itu 10 iya apa 10 inul? Yang mana? Kan I-nya 10 Yang, iya. I0. Oh iya. Kan I aksen 10 I kan? Oh iya, 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 iya. I-nya Oke, sendiri oke. 10 Baru I0. connect. Paham? Paham, Berapa paham. berapa log 100? 2. 2. Udah. Maka dapatlah 20 desibel. Gitu. Gampang kan? Oke. Jadi Paham. kalau sumbernya dibanyakin, maka I-nya nambah sebanyak sumber. Mm. Kalau jaraknya dijauhin, misal jaraknya jadi 2 kali semula, makin jauh. Mm. Berarti I-nya jadi gimana? Ini jadi dua, dua. Enggak, jadi 1/4. Jadi kalau jarak itu dia berbanding kuadrat. Karena kenapa? Karena intensitas itu adalah daya dibagi area. Areanya di sini bentuknya lingkaran. 4pi R kuadrat. R itu adalah jarak sumber ke pengamat. Artinya ketika jaraknya 2 kali lipat, maka area jadi 4 kali lipat kan? Jadi Mm-mm. seperempatnya gitu. Oh ya, Kalau oke. misalkan didekatkan, jadi 2 kali semula lebih dekat, berarti area jadi makin kecil seperempat Jadi kali kan? iya. Jadinya kalau misalkan jaraknya jadi setengah kali semula gitu ya. Mm-mm. Berarti kan area jadi seperempat kali kan? Mm-mm. Maka jadi 1/4 I0 sama aja 4 kali 4 kali I0 inul. gitu. Paham ya? Jadi Paham. kalau kalau jumlah itu tinggal dikalin aja I-nya, tapi kalau jarak itu dia kuadratik sehingga dia harus di kuadrat semulanya. Paham? Ngerti? Ngerti. Oke, nomor 7. Aduh, apalagi ini? 7 apa ini baru lagi? Oke, 7 coba kita lihat. Oh, Kok ekstrim banget sih teknik industri sama fisika? Aneh banget. Biasanya orang kalau milih fisika pilihnya nggak teknik industri. Biasanya pilihnya teknik kimia, teknik teknik sebenarnya fisikanya ini sendiri atau teknik teknik kimia, industri teknik tuh kayak apa? setara gitu sama teknik kimia, Oh, beda. keketatannya. Oh, iya, materinya beda jauh. Teknik Iya, teknik ini teknik soalnya aku industri itu nyari lebih ke yang manajemen. keketatan apa, yang saingannya tuh Oh, lebih rendah tuh. Jadi makanya pilihan duanya ngambil oke. itu. Ya, oh, cuman mau range-nya jauh aja ya. Iya Tapi jauh gitu. banget tuh itu. Industri Heeh. belajar apa eh Iya fisika belajarnya belajar apa jauh beda. banget itu. Heeh. Belajar jauh banget itu, beda banget. Tapi kalau kimia, teknik kimia sama fisika itu dekat. Karena teknik Heeh. kimia itu belajarnya lebih ke fisika dibanding lebih ke kimia. Malah kimia dikit. Teknik kimia Heeh. itu lebih ke fisika, lebih masuk. Kalau biasanya emang kalau milih eh, kalau fisika kedua biasanya pertamanya kalau nggak Teknik kimia. elektro, teknik kimia, Iya. teknik fisika, karena nggak mungkin industri biasanya karena beda jauh banget bedanya. Oke, coba nomor 7. Silinder berpiston berisi gas ideal. Oh, ini gas ideal. Heeh. Volume 2. Nomor 2. Tekanannya 10⁻⁵. T-nya 300. Tekanan tuh Satu. P ya. Sorry, 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 sorry. Iya, P. Tekanan tuh P. Baru T. Temperaturnya T tiga 300. ratus. Kemudian disentuhkan pada tendon kalor yang suhunya dijaga. Berarti T2. kalau disentuhkan berarti T2-nya jadinya sama kayak itu kan. Iya, T2 900. T2-nya 900. Tekanannya tetap jadi P1,
P1 sama dengan P2. Tar, 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 tar. Oh ya, tekanan tetap. Berarti P2-nya sama. Iya, Oke, berarti yang ini ditanya berarti ini V2. iso. Ini iso apa? Isobarik. Isobari. Kan rumusnya gini dong ya. Iya, PV sama PV, dengan NRT. NRT. Atau boleh nggak saya bilang karena NR konstan, PV Hmm, dibagi T itu konstan. Boleh? boleh. Ya udah deh, tinggal masukin. Berarti P1 V1 per P1 per T1, T1 sama dengan P2 P2 V2 V2 per per T2. T2. Karena P-nya bisa isobarik, coret. isobarik pengen coret ya. Hmm, Masukin deh. V1 2 2, T1 satu 300. sama dengan V2 Ini per V2 nggak V1. tahu. Oh, gampang ya berarti ya. 6. Nah, iya berarti kayak silang berarti 6. Gampang. Oke, masih gampang. Nomor 8. Wah, nih, apalagi nomor 8 nih. Nah, lo. Oh, ini yang Nggak nyoba, nggak nyoba itu. SSU ITB nyoba, nggak nyoba nyoba. atau Tapi rapot, apa kemarin sih? baru rapot. Kalau misalnya, Oh, soalnya kan hari ini nunggu belum ada pengumuman pengumuman. UTBK dulu kan. Soalnya kan kalau UTUL harus daftar dari Oke, awal kan. Makanya daftar ini dulu. awal. Oke. Gitu. Oke, siap, siap. Oke. Mesin melakukan kerja work. Worknya 200 joule. Panas yang terbuang. Oke, 400 ini namanya mesin kalor. kalor. Tahu mesin kalor? Mesin kalor Tahu, itu apa sih? tahu, tahu, Kayak nggak gini tahu. konsepnya. Konsepnya gini. Mesin kalor tuh kita punya dua tempat yang berbeda temperatur. Hmm, kayak kulkas Anggaplah gitu kan? T1, kulkas mesin dingin. Oh T1 iya. lebih besar daripada T2. Oke. Kalor itu kan berpindah dari mana ke mana? Panas ke dingin atau dingin ke panas? Eh, dingin ke panas. Mana ada kalau udah dingin ke panas ke dingin dong, Oh ya, panas ke ya dingin. kan? Kalor dari panas ke dingin, berarti gini kan? Nah, Hmm. idenya mesin panas itu adalah gimana caranya, gimana caranya kita bisa memanfaatkan perpindahan kalor dari panas ke dingin. Caranya, kita buatlah sebuah mesin. Ini mesinnya nih. Nah, jadi si kalornya itu dimasukkan dulu ke mesin. Kalor Hmm. tersebut dipakai mesin buat melakukan kerja, work. Tapi sebagus apapun mesin yang kita buat, selalu aja ada kalor yang dibuang ke lingkungan. Itu Q2. Paham? Paham. Contohnya apa? Mesin mobil, mesin motor. Tahu nggak mobil motor tuh konsepnya adalah kita ngebakar bensin. Jadi bensin yang kita beli itu dibakar. Dibakar di dalam suatu mesin. Nanti pembakaran bensin itu dipakai buat menggerakkan mesin, menggerakkan piston. Pistonnya yang membuat mobil atau motor jalan. Tapi kan sebagus apapun mobil atau motor pasti ada pembuangan asap gitu ya. Hmm. Ya, asap tuh Q2-nya. Paham? Oh ya, paham, paham. Atau misalkan mesin kan ada mobil listrik, mesin juga pasti ada panasnya kan? Panas tuh Q2-nya. Ngerti? Ngerti. Berarti boleh nggak saya bilang gini? Q1 itu adalah work ditambah Q2. I2. Betul? Tuh. Boleh? Oke. Nah, Q kalau keluar itu namanya Q-nya negatif kan? Ini kita Ya. mutlakin. Kita nggak butuh tanda, kita butuh angkanya doang. Nah, kita tahu dari mana mesin tersebut bagus atau enggak dari efisiensi. Efisiensi tahu rumusnya apa? Sederhananya adalah P output. out per P in Output dibagi, output per in input. input kali Oke, 100%. ya kayak 100%. Output itu adalah apa yang kita harapkan. Input itu adalah apa yang kita berikan. Mhm. Anggaplah ini mobil. Mobil itu yang kita harapkan apa? Bensin. Kita kan berarti bensin yang dibakar ya. Q1, Heeh. work itu mobilnya jalan. Q2 itu asap mobil. Apa yang kita harapkan dari mobil? Hmm, bekerja jalan, Mobilnya jalan. mobilnya jalan, Apa yang diberikan ke mobil? bensin. Bensin kan? Ya, Iya, gampang kan? gampang. Oke, ya udah. Berarti tahu dong Q1-nya berapa? 200 ditambah 400 100. kan? Iya, Berarti efisiensinya adalah yang diharapkan inputnya mesin 200 200 per dibagi 100 600. kali 600. Jawabannya Oh sepertiga. ya. Itu Ah, namanya mesin oke, oke. panas. Kalau mesin dingin beda lagi konsepnya.
Mesin dingin konsepnya apa tahu nggak? Kulkas tuh konsepnya apa? Kulkas itu Yang konsepnya ada adalah delta U-nya, Mas. enggak. Konsepnya kulkas itu adalah membuat yang udah dingin jadi makin dingin. Hah? Kulkas tuh Kenapa itu itu? konsepnya. Loh, coba di dalam kulkas, anggaplah gini AC tahu AC nggak? AC tahu AC AC. AC juga sama Tahu. kan? AC Mm, nih. Sekarang bayangin, AC itu kan buat mendinginkan kamar, ya nggak? ya, Oke, coba anggaplah nggak ada AC. Di dalam kamar sama di luar rumah pada saat kondisi siang hari, panasan mana? sama Di aja. luar rumah sama aja. Di luar rumah sama di dalam kamar. Pas siang-siang, panasan Panasan di mana? luar rumah. Di luar kan? Berarti Mm. di dalam kamar lebih dingin ya Oh nggak? iya, lebih dingin. Oh iya, AC iya, iya. buat dinginin yang udah dingin kan? Padahal dia udah Iya, dingin kan? Tapi dibikin iya. dibikin lebih dingin lagi gitu. Kalau AC, jadi mesin pendingin tuh konsepnya bukan menghasilkan kerja, Tapi yang udah dingin apa? jadi makin dingin. Tapi mendinginkan yang udah dingin. Nanti beda. Kalau ada Ah, soalnya kita akan iya. bahas ya. Oke. Oke, ini paham ya? Kalau mesin panas kan Paham, tadi konsepnya, paham. kalau mesin panas konsepnya adalah memanfaatkan kalor menjadi kerja. Kalau mesin dingin konsepnya mendinginkan yang udah dingin. Nanti Oke. beda lagi. Kalau mesin dingin bukan efisiensi tapi namanya performance. Ini Mm. apalagi ini, aduh, gaya magnet lagi. Kayak masih inget gak magnet? Tapi ini ke teori Lupa sih, ingat. gampang. Garis-garis, kan kalau kita punya magnet nih, magnet ya. Mhm. Magnet itu kan ada dua kutub kan, utara sama selatan, Hmm, betul? Selatan. Tuh. Medan magnet itu keluar dari mana? Dari selatan. Dari utara keluarnya. Lupa. Nah iya, makanya terlalu jauh soalnya. Masuknya ke selatan gitu. Berarti juga kalau dia di ujung sini dia bakal gitu, zoom gini. Nah, Hmm, ke bawah juga. set. Hmm, Nah, gitu. Jadi dia seperti ini kira-kira gambarannya. Paham? paham. Nah, garis-garis gaya magnet selalu terbentuk kurva tertutup. Garis-garis gaya magnet dapat membentuk kurva terbuka titik yang sama. Oke. Garis meninggalkan satu titik yang sama. Garis-garis magnet nah, kalau berpotongan udah pasti enggak. Enggak mungkin Hmm, ada B yang berpotongan. Nah, garis-garis itu bentuk kurva tertutup. Bentar, antara saya bingung. Kurva nah, ini kan sebenarnya kalau kita ingat ya, kenapa ini terbuka kan di sini ada yang ada yang bagian selatannya pasti. Jadi dia ke arah selatan. Jadi sebenarnya sih yang lebih tepat adalah kurva tertutup. Kenapa? Karena dia pasti akan menuju ke titik misalkan di utara nih, ini kan dia ke arah luar kan. Loh, ini kan terbuka. Sebenarnya kalau kita tinjau lebih detail lagi, dia ada selatan di sini, masuk ke selatan. Ini juga sama. Ini kan yang selatan kenapa dia nggak ada ujungnya? Karena di sini ada utaranya gitu. Paham nggak? Jadi pasti dia akan paham. ngebentuk kurva tertutup. Oke. Nomor 10. Dari mana nih, Irdina? Aku Sekolah di dari Jogja. Cirebon. Oke. Cirebon ada ITB, ITB Cirebon. Iya, ada. Cuma nggak mau. Tapi di Palimanan sih. Tapi dia Ya, lebih lebih mudah masuk karena baru kan. iya Masih baru. masih nggak begitu ketat dia. Mm, Dia juga ada teknik industri di sana. ada juga. Ada yang di Cirebon kan ada industri yang di Cirebon. Mm, Oke. Tapi dia di Palimanan sih bukan di kotanya. tahu. Oke. Tiga buah resistor R1, R2, R3 disambung seri. Aduh, ini nggak ada gambarnya. Udah lah ya, gambarin dulu aja. Ini R1, R2, R3. Kemudian dihubungkan dengan power supply. Power supply baterai. Gini ya, Mm-mm. 9 volt. Oke. Nah, kalau ketemu soal kayak gini gimana caranya? Kita sederhanain dulu ya nggak sih? Bisa nggak Ya, cari R seri? Berapa dari R R R total. serinya? Berapa R total? Tinggal jumlahin aja kan ya? Lima Mm-mm. belas tambah 8. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 8, 27 27 ohm. Ya udah. Om. Berarti kita punya seperti ini. 27 9 volt.
Gini ya. Eh, Oke. Berarti berapa arusnya? eh, V sama dengan I kali R. Jadi I sama dengan V per R. berarti 9 per V per 27, betul? Iya, 1/3. Nah, terus dia minta apa? Perbandingan beda Mendingan potensial beda yang terukur potensial. pada 4 ohm dengan beda potensial total. Ya udah. Dia minta delta V pada 4 ohm sama delta V total kan? Mm-mm. Oke. Delta V pada 4 ohm berarti berapa? 4 ohm tuh berapa yo? Ya kan I-nya sama ya. I dikali R2. Mm-mm. Oke. Delta V total berapa? 9 kan ya? 9 per 2. Kagak pakai per 9 aja. Berarti Ah, benar. Oh iya, yes. kan totalnya Oh, 9 volt. iya, iya, Berarti iya. berapa? 4 dikali 9 per 27 dibagi 9. Betul? Betul. Coret deh. 4 per 27. Ini nggak ada satuan ya, karena dia Mm. perbandingan. Gampang kan? Ya, Karena seri ya. Kalau gampang. seri pasti harusnya sama. Oke, nomor Kalau 8 paralel sudah, ngapain 9 sama aku, sudah, Kak? 10. Paralel yang sama tegangan. Oh ya, oke. Oke. Ini udah beda lagi, ini udah magnet lagi, balik lagi. Aduh, banyak banget ya berubah materinya. Oke. Nah, coba baca dulu deh. Magnet pada jarak jarak R 10 cm ubah ke meter jadi berapa? 0,1 0,1. meter. Ada arusnya 1 Satu ampere. ampere. Dia bilang medan B- magnetnya B-nya adalah 2 dua, apa itu simbolnya 10 mikro ya? pangkat Mikro minus Tesla itu 2,46. Sekarang jaraknya diganti menjadi 1 cm. 1 cm. Berarti berapa? 0,01 0,01 meter. meter. Medan magnetnya berapa, ayo? Ini Itu adalah, Sen. ini namanya pakai apa yo? Ini namanya inget nggak? Pakai hukum ampere. Hukum ampere kan ada, ini hukum ampere tuh buat nyari medan magnet. Oke. Bisa dengan Apa ya rumusnya? eh Arus dibagi, sebenarnya rumus aslinya ya, rumus aslinya sih gini. Ini rumus aslinya nih. Integral tertutup B dot DL sama dengan wow. mu 0 Oke. dikali I. Tapi ini kan kasusnya adalah kawat berarus biasa. Hmm, Kawat berarus karena nggak ada panjangnya, dianggap kawat berarus panjang tak hingga. Karena hukum ampere itu hanya bisa untuk kasus kawat lurus panjang tak hingga. Kalau panjangnya berhingga nggak bisa. Panjangnya berhingga harus pakai diode safar yang susah. Kalau misalkan kasusnya kawat berarus panjang tak hingga, B-nya sederhana. Tinggal mu 0 minor I I per dibagi berapa dua yo? dua A 2 pi dua pi R A ya. 2 pi A. Nah, ya udah deh. Berarti kesimpulannya apa? B sebanding sama 1 per R kan? Ya Mm, nggak? Betul. mm. Karena mu nolnya Dua konstan, I-nya konstan di soal iya ini, iya 2 pi konstan. Ya udah sekarang tinggal bandingin. 1 per. R-nya jadi 1/10 kali lipat kan? Mm, Berarti B-nya jadi 10 kali lipat, ya kan? mm. Ya Ya, udah berarti jadinya 20 mikrotesla. mikro. Ngerti? Ah ya, ngerti ngerti. Karena R-nya kan jadi sama aja, boleh saya bilang. R-nya itu berarti 1/10 kan? 1/10 R kan? Ya, Berarti satu B-nya ya. pasti jadinya 10 kali lipatnya. Oke. Gitu. 12. Apalagi 12 ini, aduh. Oh, enggak, Dut. Masih nyambung sih. Tapi ini Masih induksi. nyambung kawat. Tapi induksi dia. Induksi beda lagi. Induksi itu hukumnya hukum apa yo? Hukum Faraday Lenz atau hukum Henry. Oke, kawat panjangnya L 0,2 0,2 meter. meter. Bergerak dengan kecepatan Hmm. 1,5 meter per sekon. Wow, oke. B-nya itu 0,5 Tesla. Yang diminta adalah GGL induksi. Nah, loh, ini gimana ini? Itu gambarnya gini. Ini kayak gini gambarnya. Ini ada resistor, tapi nggak dikasih tahu. Kemudian ada
kawat yang bisa bergerak bebas. Kenapa bisa gerak bebas? Karena ada engsel. Ini panjangnya L ditarik dengan kecepatan V. Paham? Mm-mm. Nah, tahu nggak GGL induksi itu rumusnya apa? Ini pakai hukum Breaking. Faraday-Lenz namanya. Hukum Faraday-Lenz. Rumusnya adalah min N D per Ya, dt detek. dari flux magnet. Fluxnya Nah, flux A. magnet itu apa? Ayo, flux magnet itu V. V A. B B A. dikali A dikali cos theta. Oke, B-nya Mm-mm. kan konstan ya. A-nya mana Mm-mm. A-nya? Ini kan luas area. Kalau saya anggap ini adalah X, boleh? Boleh. Maka luasnya adalah L dikali X. Cosnya kita ambil cos 0. Karena sudut antara B sama normal 0 derajat. Maka BLX kan ya? Betul. Mm-mm. Sekarang masukin GGL induksi. N itu apa? N itu jumlah lilitan. Kalau nggak dikasih tahu defaultnya satu aja. Berarti D per dt masukin B B L L X. X. Betul? Mm. Coba lihat dari tiga variabel yang ada di dalam kurung. Kalau saya tarik ke kanan dengan kecepatan V, mana yang berubah terhadap waktu? B-nya, L-nya, atau X-nya? L. L enggak. B. Jadi, coba kalau ini saya tarik nih, Irdina, saya tarik ke kanan, mana yang berubah terhadap waktu? B-nya, L-nya, atau X-nya? X-nya. Apa? X-nya. X-nya betul, berarti B sama L boleh keluar dong. Mm-mm. Paham? Dia Paham. tinggal dx per dt. Apa itu dx per dt di fisika? Mm, kecepatan. Kecepatan, betul. Kecepatan, Mm, tapi sini ada aturan tandanya. Aturan tandanya itu dia bernilai positif V kalau memperbesar luas. Memperbesar luas. Negatif V kalau memperkecil luas. mm, Luasnya besar atau mengecil nih? Kalau tarik ke kanan, Bentar. nah kita kan nggak tahu ditarik ke kanan atau kiri kan ya. Anggap aja ke kanan deh ya. Iya, Maka ini anggapnya satu, kanan kan. ya anggap aja kanan. Kan kita nggak tahu ya BLV. Ya udah, B-nya masukin 0,5, Koma L-nya lima, masukin 0,2, koma V-nya dua, masukin sama 1,5. 0,5. Hitung jadinya berapa? 0,5 kali 0,2 kali 1,5. 0,15 0,15. volt. Min hanya menandakan arahnya. Kita nggak tahu arahnya kemana kan? Arahnya, Lu ya. kok nggak ada Oh, jawabannya? Harusnya iya. 0,15. 0,5. Bentar. Bener kok 0,5. Iya. 0,15. Benar harusnya. Iya, harusnya segini. 0,5 kali 0,2. 0,2 panjangnya kan? 1,5. Mm-mm. Iya, harusnya 0,15. Tapi kayaknya nggak ada. Udah jawaban F aja deh. 0,15 volt. Itu atau coba kita cek dulu. Nomor berapa itu? 12. Kita cek. Dia kadang suka error sih nih jawabannya nih. Nomor 12 gimana dia? Ya, curang banget dia gambarnya nggak ada. Bentar. Oh, sini ada gambarnya. Ngaco nih. Nggak ngaco yang ini. Udah bener jawaban kita 0,15. Bener-bener bener. Dia gambarnya sama kayak kita, cuman ngitungnya ngaco. B sejajar V. Mana ada bilang itu? Oh, enggak. Oh, ini ada bilang ini sejajar. Sejajar V. Kalau sejajar, Berarti tetanya nggak nol dong, 90 derajat. Kan teta itu kan V-nya berarti kan B-nya gini kan? Ya enggak? Teta iya. itu apa? Teta itu adalah sudut antara B dengan normal. B-nya kan sini normalnya kan bisa keluar atau ke dalam Berarti kan? nanti fluxnya nol. Iya, fluxnya nol ya nol dong Nol. harusnya. Iya, tadi saya nggak baca sejajarnya, sorry sorry. Biasanya kan tegak lurus ya, cuma dia Iya. sejajar. Berarti ini kita Kalau sejajar 90. hmm, Oh ya, karena tegak lurus. iya, karena Iya. sudut antara B dengan normal ya, dengan A bukan B dengan V ya. Jadi ini Mm. nggak kita pakai.
Jadi ini kalau kalau misalkan dia tegak lurus ya. Jadi tetanya itu adalah sudut antara B dengan normal. Normalnya kan kalau kotak kan bisa keluar atau ke dalam kan. Nah, Itu kita tadi bisa karena medan medan magnetnya arahnya ke kanan. karena sejajar sama V ya karena kita anggap V-nya ke kanan. Nanti B-nya ke kanan Ah, juga oke kalau kita oke V-nya oke. ke kiri. Oke, lanjut. Nomor 13. 13 lensa. Lensa cembung. Oke, lensa. Aduh, lensa saya udah lama gak baca lensa. Di SMA masih ingat lensa? Lupa-lupa ingat, cuma coba aja. Lensa cembung itu Cembung kayak itu gini ya. ke kiri. Ap- ininya apa? Hamilnya ke Apanya? kiri nggak sih? Pokoknya cembung tuh gini kan. Gini ya. Itu Iya cepu nggak sih? nggak sih? Ya tergantung di mana letak benarnya nggak sih? Kalau Oh benarnya iya sini, sih, bener sih. ya Berarti kan? di Kalau sini kanan jadinya itu loh. cembung kan? Ya Iya. nggak sih? Oke, Mm. oke gini ya. Nah, oke. Tar dulu, baca dulu. Seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama cembung sehingga dibiarkan mengumpul di titik apinya. Jika di depan lensa cembung, di depannya diletakkan lensa cembung kedua. Wow, oke. Jadi ada lensa cembung kedua. Berarti sini ada lensa cembung lagi. Ini cembung satu, ini cembung kedua. Gitu ya? Gini ya? Itu Oke. sama-sama cembung. Iya, katanya gitu. Kan orangnya di sini kan? Oh ya, Ya nggak sih? Sama-sama oke. cembung kan? Kan? Ya, Heeh. anggap itu Bukan itu bukan pengamat. ini, bukan numpuk ya. Numpuk. Numpuk gimana? Jadi orangnya nanti di sebelah kanannya yang kedua itu. Cuma nggak tahu Oh pengertiannya gitu. gimana sih. Nah, itu dia tuh. Gimana dia? Tar, 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 tar. Baca dulu deh ya. Ada gambarnya nggak? Kalau ada gambarnya lebih enak lagi sih. Oh, ini nggak ada lagi. Bentar, bentar. Berkas cahaya. Coba ya. Apa kayak gini ya? Gambarnya ya. Gini maksudnya gini ya? Maksudnya Iya. gini. Heeh. Iya, ini juga bisa sih. Tergantung pengamatnya di mana ya. Oke. Begitu Oke. ya. Tar, 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 tar. Itu namanya beacon. Lensa cembung ada dua. Tuh masa beacon apa ya? Cembung ada dua itu biconvex. Nah, coba kita lihat gambar biconvex. Lensa biconvex. Gambarnya gimana sih gambar ilustrasi ini kalau biconvex? Kalau biconvex sih kayak gitu ya. Kalau biconvex sih kayak oke, oke. Tar, tar. Oh, bukan deh. Tar, tar, tar. Nah, ini sebenarnya gambarnya nggak jelas sih. Ini saya bingung. Tar. Ya, ini antara gambar kayak gini atau gambar yang ini ya. Ini nggak jelas sih soalnya ini. Di depannya cembung kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini, kan ini kan tinggal pakai sinar istimewanya aja ya. Ya nggak sih? Sinar Iya. istimewa ada tiga ya kalau nggak salah. Kalau ini kan ada titik nol, terus ini ada titik apa sih fokus sama jadi kelengkungan ya. Gitu kan ya? Kalau Mm. misalkan cahaya datang sumbu utama gini akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus kan. Mm-mm. Gini ya. Oke. Dibiaskan mengumpul di titik apinya. Titik api itu titik apa? Titik fokus ya. Oke, jika di depan lensa cembung itu ada lensa cembung kedua di depan lensa cembung. Nah ini, nah ini nih depan lensa, belakang lensa. Kalau dia ada, kalau misalkan kayak gini, nah di depan lensa cembung. Nah, oke ini kita skip dulu aja ya. Nanti deh, saya masih bingung ini soalnya. Tidak jelas gambarnya yang mana. Oke, coba Mm-mm. yang 14 deh. Ah, nah kalau hitungan-hitungan masih gampang, masih terbayang. Tapi kalau udah nggak ada gambarnya, saya masih bingung nih. Karena rumusnya saya nggak tahu. Oke, nomor 14. 14, percobaan yang.
Bentar. Oke, percobaan yang ya di sini. Masih ingat kan? Percobaan yang, percobaan celah ganda. Oke, Ingat jarak sih. dia bilang apa? Lambdanya itu 515 Lima tuh yang nanometer, paling. 10 pangkat min 9. Jarak pisah antar celah itu apa? Jarak pisah antar celah apa? Kenapa? Apa? Jarak antar celah 0,5 Apa? D. D, betul. D-nya 0,5 10 pangkat min 3. Pola interferensi nampak pada layar jaraknya L ya berarti ya. Mm. 3,3 meter. Jarak antara pola terang yang berdekatan. Oke, masih inget nggak? Kalau di interferensi, rumus pola terang itu apa sih? D Yang sin theta kita n lambda ya. Betul. ada ya. Dengan n itu adalah orde terangnya kan. Terang ke Mm. 0, ke 1, ke 2, ke 3. Berarti ini kalau saya sederhanakan gini boleh nggak? Kalau kita anggap tetanya kecil, maka sin akan mendekati tangennya ya. Jadinya Y per L. Boleh? Boleh. Oke. Maka Y itu kan jarak terang kan? N Mm. lambda L per D. Betul? Betul. Dia bilang berdekatan. Berdekatan berarti 0 dengan 1 dengan 2 gitu ya. Mm-mm. Misalkan 0 dengan 1 deh, berarti N0 dan N1. Kalau N-nya 0, Y-nya 0 kan? Betul? Mm-mm. Kalau N1, Y1-nya berapa? Lambda L per D. Betul? Betul. Berarti delta Y itu adalah Y1 min Ya satu Y0. ini 0 Berarti lambda L per D. per D Udah, min 0. Ya, masukin. Lambdanya ada 515 515 kali 10 pangkat min kali 11. 10 pangkat min 9. L-nya Ini 3,3. 3,3. Jelek banget. D-nya 0, oh 0,5 bagus 0,5. nih. 0,5 sama aja 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Iya, min 4. Oke. Berarti kan caranya ini kan 1,1 kan. Satu, iya. 1,1 kali 3,3. 1,1 kali 3,3. 3,63. 3,63 kali 10 pangkat min 9 jadi berapa? Min. Min 5 ya. Iya, Min 5 meter. 3,63. Loh, diubah kok nggak ada ke jawabannya? diubah ke Bentar. milimeter tapi Tetap tetap tiga nggak ada. koma enam tiga. Iya, angkanya nggak ada. Coba aja kalau kita masukin juga Nah, terang 1 dengan 2 sama aja pasti kan. heeh. Jaraknya pasti lambda L per D harusnya. Nah, kita coba lihat di. Kan suka aneh dia. Nomor 14 ya. Itu 103 nggak sih? Lima Yang mana? sama 515. Eh, Oh, 515 tadi ya. Oh, sorry, 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 sorry. Salah, saya yang iya, salah berarti. seratus Kayaknya 5, kayaknya saya tiga 5, jadi satu 515. Oke, berapa? Oh, berarti ada jawabannya. 515 bagi 5. 103. 103. 103 kali 3,3. Oh, ada, Deng. Ya, Berarti berarti 6,8. Eh, 9. Iya jawabannya enam adalah koma. 339 ya. Betul? 339. Berarti kalau jadiin mili, berapa? Mili berarti, dulu. 103 kali 3,3 Oh iya benar kan? ya. Ini kan Iya 9. 3,4. Tata. Jadi kalau jadi mili berapa? 3,3 mili itu mili Hmm, ya. Bentar, 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 bentar. Mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat iya. 3 ya, berarti sama aja jadinya gini ya. 339,9 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti sama Hmm, aja 3,399 ya. Milimeter ya. ya. Betul. Maka jawabannya Oh, 3,4. 3,4. Gitu ya. Ya. Oke. Eh, Nomor 15. Iya kan bener kan? betul. 3,4 kan? 3,399. Nomor 15. Oke.
15 teori lagi. Oke. Panjang lintasan optik seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium. Lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dalam waktu paling singkat adalah, kan gini ya. Berarti kan kalau dia ketemu medium yang berbeda, ini N1, ini N2. Oke, yang terjadi kayak gimana kalau gelombang melewati dua medium berbeda? Maka Ada yang gelombang akan ada yang dipantulkan, ada dipantulkan. yang Ini dibiaskan. gelombang datang ya. Ini gelombang datang. Mm-mm. Ini adalah yang pantul. Ini gelombang pantulnya. Dan ada gelombang bias Ada nih. yang dibiaskan. Biasnya itu kan tergantung indeks biasnya. Kalau Teta. dia ya Mm-mm. ada sudutnya ya gini. Bisa mendekati, bisa menjauhi kan. Tergantung Mm. indeks biasnya dari mana ke mana. Oke. Nah, kalau ini theta, ini juga theta kan kalau gini kan. Mm-mm. Nah, ini alfa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu panjang lintasan optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium. Oke. Nah, berarti panjang lintasan, saya nggak tahu simbolnya apa. Panjang lintasan di soal dia bilang eh, panjang lintasan optik ya. Dan lintasan optik itu adalah panjang lintasan dikalikan dengan indeks bias n gitu ya. Mm-mm. Berarti lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh dalam waktu yang paling singkat. Oke. Lintasan dalam beberapa medium yang ditempuh. Oke. Panjang lintasan. Oke, waktu. Waktu kan delta T ya. Delta T itu rumusnya apa? Kan V itu adalah S per delta T. Betul? Berarti Mm-mm. delta T itu adalah S S per per V. V. Betul ya? Oke, Betul. S itu adalah panjang lintasan optik dibagi kecepatan kecepatan ini apa, cahaya ya? Cahaya misalkan. Nah, berarti delta T delta T-nya akan minimum saat S-nya Kayaknya juga kecil minimum. kan? Ya, S-nya kecil. Berarti V-nya berarti ini ya, lintasan optik paling pendek kan? Gitu ya? oh iya. Heeh. Oke. Nah, jadi kan panjang ini paling pendeknya. Kalau panjangnya pendek maka waktunya pasti akan lebih lebih kecil kan Mm-mm. ya? Yang Karena kecil. kan V-nya kan dianggap konstan mungkin karena dia eh kecepatan cahaya kan konstan ya biasanya 3 kali 10⁸. Jadi Tapi kita apa tinggal bedanya ngambil sama lintasan paling pendek dalam medium? lintasan paling pendek dalam medium itu baru yang ini loh. Oh, belum sama N-nya. Iya, belum panjang lintasan optik kan bisa aja. Indeks bias Panjang lintasan pendek medium. tapi N-nya besar gimana, ya kan? Oh iya. Kan kalau kalau panjang lintasan optik berarti Oh sudah iya, iya, dikalikan iya. antara panjang lintasan dengan indeks bias kan. Heeh. Tapi kalau kita cuma bilang panjang lintasan optik minimum, lah kita harus tahu dulu N-nya kan, indeks biasnya berapa kan, Mm-mm. supaya Mm-mm. supaya kita tahu panjang lintasannya berapa. Jadi belum tentu panjang lintasan minimum pendek adalah panjang optik yang paling pendek Oke. gitu. Jadi kayaknya jawabannya adalah beta, lintasan optik paling pendek karena delta T itu adalah panjang lintasan dibagi dengan V. Karena di soal dia bilang panjang lintasan itu adalah panjang lintasan medium dikali indeks bias. Berarti kita tinggal lihat panjang lintasan optik paling kecil atau panjang lintasan optik yang pendek dan indeks bias kecil ya. Kalau mau gitu kan ya. Mm-mm. Iya, Kalau mau bener ada dannya ini. Kalau mau dia bener. Dan indeks biasnya kecil baru bener. Tapi kalau oke. indeks biasnya besar, ya kita Ya, bisa aja dia bukan yang minimum malah gitu. waktunya Iya, makin waktunya banyak. bisa makin besar kan kita lihat dari S-nya ya, Waktunya panjang paling totalnya singkat. kan.
Iya, Gitu. iya, iya. Oke, udah habis nih ngebahas soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ir Ir Irdina? Nggak ada. Irdina. Sejauh ini Eh, aman sih, paling oke, yang jadi tadi ya yang yang lensa nomor 13 ya. Lensa itu saya masih soalnya ambigu aneh. soalnya. Iya, maksudnya letak lensanya tuh gimana sih? Apakah seperti yang pertama atau yang kedua ya? Mm. Karena eh, masalah depan sama belakang tuh kadang suka Seandainya bingung tuh beda. kalau yang pertama itu gimana? Yang pertama, yang ini ya, coba kita baca dulu. Seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama, oke. Sehingga jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cembung kedua, maka, nah, nggak bisa juga sih. Kecuali dia gini ya. Kecuali gini kayaknya. Kan dia biasanya kan di sini ya. Kecuali, kecuali kalau di sini dia nggak bisa deh kayaknya. Kecuali dia gini. Kalau gini bisa nih. Mm. Nah, kalau sini kan ntar dia bakal, kan dia kesini kan. Nah, ntar bakal Disebar. disebar lagi. Tadi teman saya juga bingung sih ini. Nah, atau sini, nih. Nah, ini kalau kalau kan dia kayak kayak gini ya. Kalau taruh di sini kayaknya nggak ngaruh juga ya. Nggak ngaruh deh kayaknya. Iya, Karena cahaya pantulnya nggak kemana-mana. Nggak masuk ke dalam lensanya. Lensa cembung kan. Kan kalau cermin cekung itu yang positif ya. Ya benar betul. Cermin cembung positif, negatif. Lensa cembung itu, tar, kita baca dulu ya. Kita kembali. Tar. Eh, aturan lensa cembung. Tar, lensa cembung. Kita bagi aku gambarnya. Gambar lensa cembung. Lensa cembung. Oh, salah. Salah. Berarti saya gini. Ntar. Lensa cembung itu gambarnya gini. Itu tadi cermin ternyata. Cembung tuh gini. Nah, ini lensa cembung. Oke, lensa cembung. Oke, kalau kita anggap depan dia positif. Oke, bentar. Kalau digambar, bentar. Oke, kalau kita anggap ini depan, berarti kan kalau ada cahaya datang, ini kan dia ada dua fokus ya. Bentar. Kita coba gambar sinar istimewa. Istimewa. Oke, nah istimewa lensa cembung. Berarti, oke. Oh, depannya di sini. Berarti ini ada F-nya sama. Berarti kalau sini ada F-nya, ini ada dia jadi kelengkungan M, sinar datang, oke, akan diteruskan kayak kayak gini. Oke. Terus kalau sinar datang, nah berarti kalau kita taruh di depannya kan sini. Bentar. Kalau di depannya, ya apa sih soalnya? Kalau di depan itu diletakkan lensa cembung kedua, maka oke. Oh, sekarang di depannya ditaruh di lensa cembung kedua. Ini lensa cembung pertama, lensa cembung kedua. Kalau kayak gini, berarti dia depan tuh yang mana sih? Di depan lensa cembung tuh depan sini harusnya ya. Berarti kayak gini, ini F-nya. Berarti dia datang akan ke sini. Oke. Nah, ini nggak tahu ya. Tar, pilihannya apa? Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih jauh. Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih dekat. Berkas dibiarkan mengumpul di titik api lensa pertama. Tata, apa depan tuh sebelah kanannya ya? Tata, ke depan kayaknya lensa keduanya cekung nggak sih? kayaknya sebelah sana. Coba kalau di sebelah sananya. Kayaknya lensa keduanya. Cekung gitu? Cembung,
Cembung Kalau juga. cekung harusnya bisa Cembung. awalnya Iya. cembung, Cembung. terus Dia nanti di cembung-cembung. depannya ada cekung. Dia cembung-cembung. Dia cembung-cembung dia masalahnya. Cembung lagi. Kalau depan tuh di sini. Misalkan kalau depannya di sini. Kalau depannya itu. Nah depan tuh di mananya ya? Bentar. Iya. Sinar datang. Cahaya datang sejajar sumbu utama. Dibiarkan mengumpul di titik fokus. Udah. Nah sekarang. Kalau sinar datang. Terus di depan lensa cembung diletakkan lensa cembung kedua. Depannya ini kan. Jadi kalau ada lensa lagi, nah, kalau ada lensa lagi, oh ini begini deh. Ada lensa lagi berarti kan gini, ini kan gini fokusnya. Terus jawabannya apa? Bentar. Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik yang lebih dekat. Oke, kalau di sini sih penjelasannya nggak ada gambarnya. Cuman nggak susah ya, coba cek. Hmm, bentar. Berapa 13 ya? 13 penjelasannya tidak ada gambar. Oke, lensa cembung yang tebal akan menghasilkan bias. Oke, jujur ini penjelasannya juga nggak nggak menjelaskan banget sih. Saya nggak suka juga ini. Lensa cembung yang tebal akan menghasilkan panjang fokus yang lebih pendek daripada lensa cembung. Jika ada dua lensa cembung, maka nilai fokus hubungan siapkan berkas. Oke, nggak yang ini saya masih belum paham sih. Nanti aja deh kita. Kalau ini rada-rada, ini maksudnya cembung tuh gini ya. Rada-rada nggak jelas. Itu penjelasannya juga nggak jelas menurut saya Mm-mm. jadinya. Gak usah deh. Oke, selain itu ada lagi nggak yang ditanyakan? Nggak ada? Aman sih. Oke, kalau tidak ada, nanti saya kasih catatannya. Rekamannya juga ntar saya upload Oke, dulu, baru saya kasih linknya. oke. Oke, mari Irdina. Iya, makasih.